seseorang ketika saya punya anak, kemudian ini contoh ya, contohnya katanya harus ekstrim. Contoh, ketika anak saya bawa di mobil, saya ada 4 anak. Di mobil saya sama istri saya sama 4 anak saya, kita pulang kampung. Lalu kemudian tiba-tiba kemudian saya tanya siapa yang jawab, gak ada yang jawab, gak ada yang mau ngaku. Kenapa? Ya tahu mereka malu, mereka merasa mungkin saya marah, itu juga mungkin salahnya saya, mungkin saya nanya dengan nada yang gak terlalu bagus. Lalu kemudian saya tanya lagi siapa yang ngikut, gak ada yang mau jawab. Lalu kemudian saya coba untuk memahami dan saya coba ganti persepsi. Saya bilang, anak, Abi nggak marah kalau seandainya ada orang kentut. Kenapa? Abi juga kentut. Semua manusia kentut itu adalah manusia yang kentut itu biasa. Abi nggak marah kalau ada yang kentut. Yang Abi marah kalau ada yang bohong. Karena ketika Abi tanya siapa yang kentut, nggak ada yang mau jawab dan semua bilang bukan saya, berarti pasti ada yang bohong. Kalau ada yang kentut saya nggak akan marah, tapi saya marah kalau ada yang bohong. Maka setelah itu mereka bilang ini yang kentut, dia ngaku. Artinya apa? Kita ganti persepsi. Satu waktu yang lain ketika ada anak saya kemudian juga ngomong tentang sekolahnya, dia bilang ini pelajarannya susah, atau misalnya ada anak. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. For the glory of my ancestors. Benar-benar menghargai usaha orang, bukan hasilnya. Saya ceritain misalnya di dalam surat Al-Fajr. Never ever try to fool me. Jangan gerakan cepat-cepat lidahmu untuk menguasainya. Bagaimana Allah memberikan saran kepada Nabi Muhammad. Hold on. First blood. An enemy has been slain. Allah yang boleh mengumpulkan dan membuat. I'm an enemy has been slain. Berusaha sebisa mungkin untuk menghafalkan Al-Quran. Adapun ketika Al-Quran itu dikumpulkan, Allah yang membuatnya. My hands are made for fighting. Ketika Allah menyampaikan seperti itu, ini adalah sebuah persepsi kepada setiap pembelajar bahwa ilmu itu bukan didapatkan. Hold on. Ini persepsi. I'm trying to be gentle. Pada pembelajar juga sama, bukan nilai yang kita cari, tapi yang kita cari adalah An enemy has been slain. ilmu yang An ally has been slain. saya sampaikan. Untuk apa dapat nilai 100 kalau misalnya dia dapat dari nyontek? Mendingan kemudian dia dapat nilai 80 tapi dia nggak nyontek. Tapi kalau dapat 30 nggak nyontek, terus gimana? Ya artinya dia kurang belajar. Kan yang penting prosesnya. Kalau prosesnya sudah maksimal, nanti dia dapat berapapun, maka itulah hasilnya dan kita bisa dapat kebaikan dari situ. Artinya ini persepsi. An enemy has been slain. Saya stres dengan katanya. Kemudian saya sampaikan ke dia, kenapa kamu stres dengan Do you know maka ketika what Killing spree. Double kill. An enemy has been slain. kalau kemudian dia akhirnya ketika saya pergi dia nggak nangis. Kenapa? Bukan I'm in charge here? memiliki apapun, maka kita katakan apapun, katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mind blowing. Ketika orang sudah punya persepsi yang berbeda, dia akan punya cara pandang, dia akan punya cara For the berpikir, dia akan glory punya cara berpikir. of my ancestors. Ini kekuatan dari persepsi. Begitu pun juga dengan nikah, teman-teman sekalian. Nikah itu pertama kali harus dilihat adalah Cowards will unrouse my fury. An enemy has been slain. pernikahan seperti apa yang telah nanti akan diambil, bagaimana kemudian dia menjalani proses An enemy has been slain. bisa menentukan karakteristiknya seperti apa, termasuk ketika mengalami permasalahan Turtle resurrecting soon. sebelum nikah dan setelah nikah, termasuk soalan duit. For the glory Semuanya akan terjawab. of my ancestors. Semua akan terjawab. Executed. Nah, jadi ini persepsi. Contoh saya, Your team destroyed a turret. kita itu kan tergantung daripada tujuan atau persepsi tadi. Ada orang ditanya, kamu mau ikut saya pergi kemana? Jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya? Ya pokoknya jalan-jalan lah, pokoknya yang jauh yang bagus. Oke ya, ikut nggak? Ikut. Siap-siap ya. Oke, saya siap-siap. Ya udah siap-siap aja, siap-siap. Setelah dia siap-siap, dia bawa tiba-tiba An enemy has been slain.
kecil dia buat 3 kotak. Lantas kemudian An enemy has been slain. itu dia pergi lalu kemudian pakai baju dingin yang sangat I'm dan kemudian in charge here. kopi dingin dan segala macamnya. Terus orang yang ngajak bingung. Loh, kok kayak gini? Lah ini apa? Ini kan kita mau pergi jalan-jalan. Enggak, kita mau pergi ke pantai. Nah, berarti yang salah siapa? Ya bisa jadi yang salah yang ngajak, bisa jadi yang salah yang diajak. Kenapa? Naba try to fool me. Perginya bubar. Karena perasaan segala macam. You have slain an enemy. Killing spree. Maka persepsinya dibentuk dulu, harus kemudian disepakati dulu supaya nanti pernikahan ini bisa bagus. Sebagian besar di antara manusia menganggap pernikahan itu adalah sesuatu yang kayak mereka dapat Hold up! Your team destroyed a turret. lantas kemudian melihat pernikahan Killing spree. Mega kill. ceweknya seksi, ceweknya cantik, pakai gaun, kemudian nikahnya Do you know what violence is static star? matanya ada warna-warninya putih gitu kayak mayit, lalu kemudian mulus, lalu kemudian diselingi lagu Thousand Years gitu. Itu persepsi. Ada lagi persepsinya nikah itu seperti film. Mega kill. Itu persepsinya nikah itu adalah bisa begini dan bisa begitu, ada yang nganterin, ada yang ngasih makan, ada yang kemudian ada yang My hands are made of fire. membawa dia seperti apa yang bisa merealisasikan itu. Killing spree. Mega kill. Run. Ya, orang bisa punya banyak persepsi. Unstoppable. Dan yang jelas persepsi ini nanti punya konsekuensi dong. Saya cuma mau cerita tentang bagaimana persepsi saya itu. Shut down. Hold on. I'm trying to be tough. I'm in charge here. Unstoppable. Ketika saya Your team destroyed a turret. pertanyaannya sudah berapa ini? Naba try to Double kill. Unstoppable. Diajak nonton belum? Kita bisa diajak nonton. Sudah datang ke rumahnya belum? Sudah ngomong apa belum? Ini adalah tergantung dengan karena yang kita Mega kill. Your team destroyed a turret. sebagai musuh moralnya pikiran Monster kill. biologis yang dia dapat setelah nikah, setelah kemudian dia mikirin soal pernikahan, setelah punya anak dia jadi seorang bapak, lalu kerja Hold on. An ally has slain the turtle. film live happily ever after gitu kan ya. Jadi itu semua orang punya kata begitu, itu persepsi saya. Maka ketika saya berpersepsi seperti itu, wajar kalau saya nyarinya lewat jalan pacaran. Naba try to fool me. Monster kill. Your team destroyed a turret. Shut down. An enemy has been slain. Launch attack. Godlike. Double kill. Double kill. White out. Wasilah aja, tapi dari persepsi itu lebih diperlukan bagaimana cara orang bersikap. Maka saya nggak merasa keberatan. Saya berbeda agama, waktu agama saya masih agama Katolik, sementara saya agama Do you know what violence is static star? persepsi masa depan saya itu sama sekali nggak masuk dalam tujuan saya, dan saya sama sekali nggak berpikir tentang itu. Lantas kemudian ketika kita bicara tentang pernikahan, kita bilang udah nanti aja lah kita bicara tentang pernikahan. Yang penting kamu kuliah dulu, kamu kuliah di Bogor, kamu kuliah di Jakarta. Jadi kalau kita sudah selesai kita bicara dan ngobrol tentang masalah pernikahan, mereka nggak akan serius untuk ngomong masalah pernikahan, dan mereka nggak akan serius untuk merencanakan apa yang akan mereka lakukan pasca nikah. Bahkan mereka nggak akan serius untuk membicarakan kehidupan mereka sendiri. Legendary. Bagaimana untuk membicarakan kehidupan bersama? Double kill. Jelas. Ya tapi ya itu You have been slain. Shut down.
down. Enemy double kill. Makin bodoh malah makin bodoh. Kenapa? Karena semakin kemudian kita ngelihat ilmu luas dan ulama itu Your team destroyed a turret. Turtle resurrecting soon. tapi ketika saya masuk Islam, persepsi itu menjadi ketika saya masuk Islam, maka Islam mengajarkan kepada saya satu persepsi dasar. Apa persepsi dasar? Godlike. Saat kehidupan setelah kehidupan yang sekarang. Bahwa ketika saya menggunakan akal saya, lalu saya berpikir For the glory di of my mengapa ancestors. Islam ketika saya kemudian berpikir dan saya menggunakan akal saya secara penuh, saya menemukan bahwa manusia ini tidak hanya sendiri di dunia. An enemy has Manusia been ini slain. punya satu kemudian asal, lalu Legendary. kemudian akan berakhir, dan ketika dia Shut down. berakhir kembali kepada asalnya, kepada penciptanya, maka dia membawa seluruh apa yang dia lakukan di dunia ini untuk dipertanggungjawabkan untuk kehidupan yang berikutnya, Legendary. kehidupan yang lain, kehidupan Shut yang real, down. kehidupan yang Your bukan mimpi team seperti sekarang. destroyed a Karena sudah turret. saya sampaikan, hidup itu menurut Al-Quran itu seperti ketika orang bangun dari yaumil kiamat. Jadi ketika kita mati, lalu kita bangun di yaumil kiamat, kita ditanya oleh Allah, You have slain an enemy. mimpi. Saya merasa kayak lama banget. Kayak pas kita lagi mimpi, kita merasa lama banget. Launch attack. Cuma mimpi ya. Cuma sepotong aja. Do you Nah, saya know? menyadari Initiate retreat at ada Star. kehidupan setelah mati. Dan itulah kehidupan yang Legendary. Maka semua yang ada di dunia Request sekarang yang backup. saya alami adalah sesuatu yang cuma diberikan untuk bersiap-siap untuk menghadapi kehidupan yang real. Ibarat kayak ada orang yang ngajak saya untuk kemudian jalan-jalan, lalu kemudian dia minta siap-siap deh untuk nanti kemudian tuh jalan-jalannya. Siapin bajumu, siapin kemudian perbekalanmu, siapin duitmu, nanti kamu jalan. Legendary. Nanti ketika kita jalan, kita akan sampai ke tempat tujuan kita. Shut down. Seolah kayak gitu aja. Maka ketika saya sudah memahami, saya punya perspektif yang berbeda. Apa perspektif saya? Oh, ternyata hidup ini cuma ibadah. Oh, ternyata hidup ini cuma hamba kepada Allah. Never Kesimpulan itu ya. for me. Akidah bukan dasar nikah. Tapi sekarang kita coba membandingkan. Setelah saya punya persepsi An ally has slain Lord. setelah kehidupan yang For the sekarang, maka glory persepsi saya tentang of pernikahan my itu ancestors. persepsi saya tentang pernikahan awalnya daripada cuma romantisme belaka menjadi sebuah pertanggungjawaban, menjadi sebuah ibadah, menjadi sebuah An enemy has been slain. aktivitas yang harus dipertanggungjawabkan, dan aktivitas ini adalah pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban atas ibadah yang paling lama. Karena kalau sholat cuma 5 menit, 8 menit, kalau Request antum backup. khusyuk banget bisa 15 An menit. enemy Tapi has kalau been kita slain. menikah Double ini bisa kill. bertahun-tahun, dan kita tidak ada Triple satupun orang kill. kecuali orang gila yang nikah sudah berencana nikahnya sampai kapan, kan gitu kan ya. Kita pengen tuh salaman Hold semuanya, kita on. pengen bahkan istri kita itu pengen menemani nanti kita di surga nanti, karena pandangan kita sudah berbeda, perspektif kita sudah berbeda, persepsi kita sudah berbeda tadi, maka semuanya pun berbeda. Oh, Never ternyata yang ever namanya try to nikah itu fool adalah sebuah me. ibadah. Kalau sebuah ibadah, maka saya harus paham ibadah seperti apa yang diinginkan oleh bos saya. Karena ini masalah ibadah bukan masalah saya suka, bukan masalah saya demen, bukan masalah apa yang saya prefer, tapi apa yang dia prefer. Ibaratnya gini, ada bos bilang, Dek, sini Your deh, team iya bos, destroyed a kerjain ya, turret. ini ada 3 tugas buat kamu, sorry, ada 5 tugas buat kamu, 3 itu wajib dikerjain dan saya akan selesai. Kalau kamu masih punya waktu, kamu bisa kerjain yang 2. Tiba-tiba kemudian Victory. selesai, terus saya nanya, gimana tentang 5 kerjaan? Loh, kok 2? Iya kan saya minta 5. Iya bos, tapi 2 ini yang terakhir udah selesai. Ini kan bukan saya minta untuk dikerjain hari ini. Yang kalau punya luang baru kerjain. Iya bos, tapi yang 2 ini bos saya kerjain sebaik-baiknya bos. Ini yang paling keren yang saya kerjain bos. Karena saya pernah di dalam 2 ini bos. Tapi saya minta yang 3 tadi pak. Itu nggak bisa saya kerjain bos. Saya nggak peduli kata bosnya. Nggak peduli kata bosnya. Kemudian mengerjakan ini. Nah sama seperti pernikahan ini kalau perspektif kita ibadah kepada Allah selaku yang punya hidup manusia, selaku yang punya gawean daripada seluruh dunia, maka kita harus kemudian sesuai dengan apa yang kita. Maka ketika orang-orang itu sudah menyadari persepsi yang baru ini bahwa pernikahan adalah ibadah kepada Allah, dia akan cari bagaimana ibadah yang diinginkan oleh yang punya gawe, bagaimana ibadah yang diinginkan oleh yang punya perusahaan, Wise choice. yang punya kehidupan kita ini. Maka dia akan list, dia akan mempelajari. Oh, jadi pernikahan yang diinginkan itu adalah yang seperti ini. Yang diridho itu adalah kayak begini. Oh, ada contoh-contoh buruknya juga loh, gitu kan ya. Contoh-contoh buruknya seperti apa? Nabi Lut, gitu kan ya. Allah katakan semua akan diselamatkan illa imra'atahu, gitu kan ya, kecuali istrinya, gitu kan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Berapa kali Allah bilang kayak gitu? Oh, ini contoh yang salah. Berarti relasi pernikahan tuh nggak boleh kayak begini. Oh, relasi pernikahan yang baik itu kayak begini. Oh,
misalnya ada Khadijah, oh ada Sofia, oh ada Aisyah dan seterusnya. Dia melihat bagaimana kemudian ridha Allah. Dia list semuanya, dia pelajari. Maka dapatlah dia rukun-rukun nikah, dapatlah dia syarat-syarat nikah, dapatlah dia kondisi nikah yang ideal. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa nikah itu kayak ibadah. Maka kondisi nikah itu sama seperti ketika dia lagi sholat. Sebelum dia sholat, dia tidak terburu-buru untuk sholat, tapi tidak juga melalaikan sholatnya itu. Dengan mempelajari sholatnya itu, setelah dia punya ilmu untuk sholat itu, maka dia masuk kepada sholat itu bukan dengan nafsu, bukan terburu-buru, bukan apa ya, bukan dengan ya terburu nafsu gitu kan ya. Apa namanya, bahasanya itu adalah ya kesusu kalau bahasa Jawanya ya nggak datang dengan cara seperti itu, tapi dia datang dengan cara yang tenang karena dia sudah tahu. Karena ingat, ketidaktahuan itu mengakibatkan ketakutan, sedangkan pengetahuan itu mengakibatkan ketenangan. Jadi kalau Anda belum cukup tenang, berarti Anda belum cukup tahu. Nah, artinya adalah ketika dia sudah cari tahu semua itu, maka dia akan cari tahu. Kalau yang saya inginkan adalah yang seperti ini, dia sudah list semuanya, maka gimana cara saya nyari? Oh, berarti bukan lewat pacaran. Kenapa? Pacaran tidak akan pernah mendapatkan saya raw material seperti yang saya inginkan. Waduh, emang kita kayak mau masak aja? Enggak. Pacaran tidak akan pernah mendapatkan kepada saya material yang saya inginkan, spek yang saya inginkan. Gampang ya? Baik itu adalah laki-laki ketika dia mau nyari wanita atau wanita mau nyari laki-laki, dia nggak akan pernah dapat spek itu dari jalan pacaran. Ibaratnya gini, ada orang mau dapat barang ori, tapi nyarinya di toko second. Ya gimana dia bisa dapat barang ori? Ya kalaupun dapat barang ori, ngeri kali. Di toko second. Ya kalau mau cari di toko ori lah. Gitu maksudnya. Artinya ini maksudnya, kalau Anda mau cari raw material, spek yang benar dengan apa yang diinginkan, Anda akan dapat pada satu kesimpulan. Kalau saya mau taat pada Allah, bukan di sini yang saya cari. Bukan pacaran yang saya cari. Oke. Apalagi misalnya, contoh, maka tidak ada lagi ada pertanyaan pada orang-orang yang sudah mengganti persepsinya bahwa nikah itu adalah sebuah ibadah. Nggak ada lagi pertanyaan bagi dia. Ustadz, gimana kalau seandainya saya nikah terus saya nggak punya duit? Nggak ada lagi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa duit memang penting, tapi bukan itu hal pertama yang harus dipikirkan. Karena kenapa? Persepsi orang tentang pernikahan itu harus mewah, harus puluhan miliar, harus puluhan juta, ratusan juta. Itu yang saya pengen tunjukkan orang ketika dia sudah punya persepsi bahwa nikah itu karena Allah. Maka setiap orang-orang, Sifrun nikah, lalu kemudian Hawariyun nikah, saya bilang sama mereka, lebih baik antum pakai duit setelah nikah daripada habis semuanya pas nikah. Kenapa? Karena antum lebih perlu duit setelah nikah, bukan pas nikah. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya seorang laki-laki adalah supporter, adalah pengayom bagi wanitanya. Kenapa Allah katakan ada kemudian bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena kami telah melebihkan satu di antara mereka dengan sebagian yang lain. Wa bima anfaqu wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi atas juga apa yang telah mereka berikan daripada harta-harta mereka kepada mereka. Jadi seorang laki-laki itu menjadi laki-laki ketika dia memberikan hartanya pada wanita, mencukupi wanita tadi. Artinya adalah apa? Setelah pernikahan itu justru lebih perlu harta daripada sebelum pernikahan. Ini kan masalah persepsi. Maka nggak perlu lagi ada pertanyaan, gitu kan ya. Ustaz, saya mau menikah, tapi dia belum, mohon maaf Ustaz, dia belum tahu banyak tentang Islam, bahkan dia nggak sholat, bahkan dia nggak kerudungan. Ya, tergantung persepsi antum apa. Kalau persepsi antum nikah adalah sebuah ibadah, maka kalau antum lihat dia nggak kerudungan dan itu bisa buat antum untuk nyaman beribadah, ya silakan. Tapi saya pikir kalau seandainya antum sudah berpikir seperti itu, lantas kalau saya secara pribadi, gimana saya bisa nyaman beribadah kalau saya tidak menemukan istri yang bisa taat pada Allah? Beda dalam menyikapi kita mendakwai orang. Saya sangat welcome banget. Saya senang banget ketika ada orang yang gak kerudungan datang ke kajian saya. Artinya adalah apa? Saya senang. Tapi kalau Anda mau pilih seorang istri untuk menjadi kemudian bagian hidup Anda, dan Anda sudah mengatakan bahwa persepsi Anda adalah ibadah, itu sama aja kayak ada orang nanya ketika sholat, Ustaz, saya mau sholat Ustaz, tapi boleh nggak saya pakai celana pendek? Paham gak sih kira-kira maksud saya? Maka pergantian persepsi ini menjadi sangat penting ketika antum mau menikah, gitu loh maksudnya. Nah, ketika persepsi itu sudah berganti, antum tidak akan suka sama pacaran, atau tidak akan nyari jodoh antum di jalan pacaran, antum tidak akan bermaksiat. Tapi apa yang antum sibukkan? Antum akan disibukkan dengan hal-hal yang lain yang memang sudah antum pahami ketika antum menyusun daftar dari persepsi antum. Balik lagi kepada contoh orang berlibur. Oke. Saya bilang, Mas, kita 3 hari keluar ya, muncul. Karena ketika kita sudah, karena kalau kita menghindari pacaran saja itu baru yang paling dasar.
nanti bagaimana kalau kita memilih orang-orang yang ketika dalam kasus ta'aruf misalnya, atau khitbah dan ta'aruf, lalu bagaimana proses ta'aruf dan khitbah itu, lalu bagaimana meyakinkan orang tuanya, kalau orang tuanya nggak setuju lalu seperti apa? Insya Allah akan kita bahas dalam ngaji jomblo di episode berikutnya. Gitu ya. Karena nggak mungkin kita bahas sampai habis karena ini sudah mau zuhur ya. Karena sudah mau zuhur teman-teman sekalian, saya pikir tidak ada tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan komen di YouTube. Nanti di situ nanti saya akan lihat beberapa teman-teman sekalian yang mungkin perlu dibahas dalam beberapa episode berikutnya. Tapi poin-poinnya ini nanti akan ini akan direkam dan akan dimasukkan di YouTube karena ada seperti biasa ada dari situ yang direkam. Insya Allah teman-teman, Allah berikan keistiqomahan dan Allah tidak matikan kita semuanya. Allah masih mengizinkan kita untuk menjadi seorang muslim dan mudah-mudahan teman-teman sekalian An enemy has been slain. nantikan sebentar lagi, mungkin nggak sampai sepekan lagi, tapi mudah-mudahan ketika kita bisa masuk Ramadan kali ini, kita tidak hanya masuk, tapi Allah juga memberikan kepada kita limpahan karunia, keberkahan hingga kita bisa menjalani Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. An enemy has been slain. Watch your head. Saya nggak tahu karena ya udah pokoknya saya coba untuk menyampaikan, saya coba untuk sharing bagi teman-teman yang mau persiapan untuk menikah ataupun teman-teman yang Your masih team dalam destroyed a turret. mencari tahu apa itu pernikahan dan apa yang dilakukan untuk mempersiapkan. Karena pada hari ini dalam materi nikah 101, setelah kita membahas tentang persepsi nikah, tentang persepsi kita bahwa nikah itu adalah ibadah, nikah itu adalah sesuatu yang menjadi cara kita untuk taat kepada Allah, cara persiapan kita untuk kembali kepada Allah. Maka sekarang kita coba membahas pernikahan itu secara jadi teman-teman sekalian, pembahasan yang kemarin bahwa An ally has been slain. Our turret is under attack. Watch your head. Initiate retreat. Our turret has been destroyed. I need a worthy opponent. Initiate retreat. Our turret has been destroyed. Watch your head. You have slain an enemy. You have been slain. Request backup. Swords broken. Initiate retreat. There is no swordsmanship I can't match. Initiate retreat. Channel your instinct and master your enemy. Enemy killing spree. Initiate retreat. An ally has been slain. An ally has been slain. I'm a man. Initiate retreat.
Our inhibitor turret is under attack. There is no An source. enemy has been slain. You have slain an enemy. Move like wind. Your team destroyed a turret. Unstoppable! Launch attack! Launch attack! Too slow. Initiate retreat! Request backup! Channel your energy and master your enemy. Shut down! Enemy killing spree! Enemy rampage! Initiate retreat! Team destroyed a turret! Request an enemy has been slain! Initiate retreat! Our turret is under attack. Request backup. Request Move like backup. wind. Enemy rampage. Channel your energy. Shut down. There is no An enemy has been slain. Shut down. Double kill. An enemy has been slain. I need a worthy opponent. Your team destroyed a turret. I'm a man with sad stories. Watch your head. Executed. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. Move like wind. Be steady like rock. Our turret is under attack. Your team destroyed a turret. Our inhibitor turret is under attack. Victory!
team is banning. Your team is picking. Eudora, please pick a hero. Long. Mia. Your team is banning. Your team is picking. Karina. Kadita. Siang ini aku lagi nge-review beberapa laporan tentang komentar di vlogku yang sama Andra Ramadan. Kenapa Mas Andra boleh masuk, tapi Andre Taulani nggak boleh masuk ke rumah? Pak Haji, Soneta kapan album rilis baru? Oh, salah mas, Hah? mas. Saya bukan Pak Haji Soneta. Aku siap-siap dulu, Mas Andre Taulani. Ya, sampai ketemu. Siap, Mas. Terima kasih. Welcome Selalu to masuk Mobile perjalanan Legends. tugas, meskipun aku kesel. Tawar lah, Sobat. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops attack! Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share. ke teman Where do you kita. think you're going? Review beberapa Andra boleh masuk, tapi Andre Taulani nggak boleh masuk ke rumah. Banyak yang bilang itu berbagai macam angle, ada yang bilang ya, One shot, one kill. Mas Ari Filosasi, Ari langsung, ya arogan gitu. Aku jadi sekarang nggak enak. I can handle that. Tapi kayak pada diri sendiri dan mungkin aku kemarin kurang memperhatikan Andre dengan baik. Jadi coba aku akan telepon dia yang ini kalau nggak juga ada di rumah. Watch your Dan back. mungkin aku bisa berkunjung untuk ya, ngomongin ini secara baik-baik. Sekaligus mungkin masalah memungkinkan untuk kita lakukan. Your team destroyed a turret! Bahkan secara sih, aku yang mau datang ke rumah dia, sudah kita telepon. Jadi kebetulan rumah dia dekat sekali. First blood! An enemy has been slain! Ya, tapi I can hit you and let you die in a mile away. udah menunggu You have slain an enemy! kita coba lagi
handle that. Assalamualaikum, Pak Haji. You can't run from my arrow. Where do you think you're going? Your team destroyed a turret. I can handle that. Our turret has been destroyed. You have slain an enemy. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Killing spree. You can't run from my arrow. An turtle resurrecting soon. Where do you think you're going? I can hit you and let you die in a mile away. Killing spree. Launch attack. I can handle that. An enemy has been slain. One shot, Our turret one is kill. under attack. You can't run from my arrow. Where do you think you're going? I can handle that. You destroyed a turret. An ally has been slain. Launch attack. One shot, one kill. Mega kill. An enemy has been slain. I can hit you and let you die in a mile away. Mega kill. You can't run from my arrow. Unstoppable. I can handle that. Unstoppable. Shut down. One shot, one kill. You can't run from my arrow. Monster kill. An ally has been slain. Killing spree. I can Godlike. one An shot. enemy has been slain. I can handle that. Legendary. Watch your back.
can hit you and let you die in a mile away. An ally has been slain. Enemy double kill. Hee-yah! Ha! 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 We're legendary! Ha! Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Watch your back. Legendary! An ally has slain the turtle. I can hit you and let you die in a mile away. Initiate retreat. Our turret has been destroyed. I can handle that. Legendary! Double kill. Watch your back. I can hit you and let you die in a mile away. One shot, one kill. Legendary! Double kill. You can't run from Triple kill. Our inhibitor turret is under attack. I can hit you and let you die in a mile away. Our inhibitor turret is under attack. Been slain. One shot, one kill. Our turret has been destroyed. Our base is under attack. Initiate retreat. Executed. Goblok lagi. Our base is under attack. Where do you think you're Lord going? resurrecting soon. Initiate retreat. Watch your back. Our turret has been destroyed. Request backup. An enemy has been slain. Legendary. I can hit you and let you die in a mile away. One shot, one kill. Legendary. An enemy has been slain. Double kill. Wiped out. Your team destroyed a turret. Where do you think you're going? An enemy has been slain. An ally has been slain. A shutdown. Legendary. You destroyed a turret.
turret has been destroyed. An enemy has been slain. An ally has been slain. Initiate retreat. Watch your back. An ally has been slain. Request backup. I can handle that. You have slain an enemy. I can hit you and let you die in a mile Base away. is under attack. Our turret is under attack. You can't run from my arrows. Our base is under attack. Goblok kabeh.